Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oh, selamat malam teman-teman Sobat Itaf, teman-teman yang sebentar lagi akan menghadiri talk show bersama Ustadz Zaki Karomi, BA. Nantinya insya Allah dalam talk show ini akan ada beberapa insight yang akan diberikan oleh Ustadz Zaki sendiri mengenai tips kuliah di Lipia, dan juga setelah itu ada tips bagaimana kuliah di Saudi Arabia untuk jenjang magister. Teman-teman yang ikhwan boleh di on cam, teman-teman, biar nantinya kita bisa kenalan juga sama yang lain. eh Biar Ustadz Zaki bisa lihat teman-teman yang ikhwan boleh on cam juga. Yang teman-teman akhwat kalau misalkan dengar suara Ana boleh ketik satu atau raise hand. Ya, mungkin sebentar lagi sekitar 20.05 insya Allah kita mulai ya. Oke, sebelum mulai mungkin kita absen dulu kali ya. Coba teman-teman ke ketik namanya di sini, nanti saya absen. Ketik namanya, misalkan ada anak Lipia, ketik namanya, kemudian jurusan apa, semester berapa. Yang belum masuk Lipia, yang akan masuk Lipia, coba ditulis dari mana, terus domisili mana. Ntar saya bacain sambil nunggu yang lain. Oke, ada Kak Fatima, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, semester 5 di UIN Bukit Tinggi. Oh, dari Bukit Tinggi. Halo, Bukit Tinggi. Ada lagi yang lain? Ada Kak Dwi Amelia Putri dari Tangerang. Oke, ada lagi dari Tangerang, Bukit Tinggi. Kemudian, sebentar ya teman-teman, saya izin. Ada Kak Aufa Fatihah dari Magelang. Magelang, Jawa Timur ya. Ada Kaila kelas 12 dari Depok. Waduh, sebentar lagi lulus. Ada Riani Fitri di Mahat Sebelum Aja Bandung. Aduh, halo. Saya juga Sebelum Aja. Ada Zahra dari Depok. Halo Depok. Ada Fatia Zahra dari Bogor. Halo Bogor, Surabaya. Ada Muas Lombok semester 6. Aduh, halo Muas. Apa kabar Muas? Ini teman sekelas saya Muas. Ada Ardiani Mulia. Oke. Banyak banget teman-teman yang sudah antusias untuk mengikuti talk show yang diselenggarakan oleh ITAF ini. Nantinya beberapa menit ke depan kita akan melihat dan juga kita akan menyaksikan berbagai insight yang akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Daki Karomi. Tapi sebelumnya, tampaknya kalau misalkan saya belum kenalan, belum Abdul ya, teman-teman Ikhwan boleh on cam. Halo teman-teman, sebelum dimulai saya mau kenalan dulu, perkenalkan saat ini saya sedang menempuh pendidikan sarjana di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab, jurusan Bahasa Arab semester 6. Sama kayak tadi ada Kak Muas dari Lombok, nah itu teman sekelas saya. Mungkin teman-teman ada yang Lipia di sini, halo teman-teman. Yang belum masuk LIPA, semoga nanti teman-teman di penerimaan mahasiswa baru selanjutnya bisa ikut tes, bisa diterima, dan bisa bergabung menjadi mahasiswa kampus biru. Amin. Masih banyak yang absen, ada Hijratul, ada Hanif, ada Aufa, ada Ahmad. Dah cukup absennya ya guys ya. Udah 20.05. Mungkin sekarang kita cek-cek dulu Ustadz Zaki, apakah sudah ada Ustadz Zaki? Ya, Ustaz Rafif. Suaranya terdengar nggak? Alhamdulillah. Terdengar Ustadz, terdengar. Ini teman-teman Anda mau menyampaikan terkait masalah jaringan saat ya.
Jadi kendati Sazaki tidak on cam, Sazaki insya Allah akan share mungkin whiteboard ya. Teman-teman yang lagi di whiteboard, tangan-tangan lucunya tolong disimpan dulu. Karena sebentar lagi kita akan masuk ke sesi talk show. Oke teman-teman, kalau udah siap tolong ketik satu teman-teman. Tolong ketik satu, 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 satu. Kalau sudah siap, satu. Harus ketik satu. Boleh yang lain abang on cam, boleh yang lain yang Ikhwan-Ikhwan boleh on cam dan off mic. Nah, jadi takutnya suaranya menginterupsi. Jadi takutnya informasi yang tersampaikan terhalang dari suara-suara ganteng antum gitu. Boleh silakan on cam, tapi mikrofonnya mohon maaf kita ya kita boleh di dulu. Terima kasih. Sama-sama. Oke, teman-teman. Karena Ustadz Zaki selaku pemateri sudah ada di tengah-tengah kita, mungkin kita bisa mulai talk show-nya. Dan teman-teman ini sekalian saya menyampaikan ini adalah perasaan yang baru buat saya karena ini adalah pertama kalinya saya akan mendengarkan Ustadz Zaki menyampaikan materi dengan berbahasa Indonesia. Karena sebelumnya beliau adalah dosen saya di kelas Ana itu ketemu Ustadz Zaki di semester 3 apa 4. Beliau full bahasa Arab. Jadi ini akan jadi hal yang baru buat saya dan buat teman-teman juga melihat Ustadz Zaki menyampaikan materi dengan bahasa Indonesia. Ustadz Zaki, gimana kabarnya Ustadz Zaki? Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Antum gimana kabarnya? Ustaz Raffi. Alhamdulillah baik, Ustadz. Baik di Jakarta agak panas, lembab. Karena mungkin lagi hujan, tapi nggak hujan-hujan, Ustadz. Kalau antum sekarang di mana, Ustadz? Panas nggak di sana, Ustadz? Di sini kita lagi peralihan musim panas ke musim dingin. Jadi cuacanya lebih bersahabat sekarang. Tapi bisa Di mana, menikmati Ustadz? Arab Kalau Saudi. boleh tahu. Di Riyadh, langsung di Di ibu Riyadh, kotanya. ibu kota dari Kerajaan Saudi Arabia. Jadi, teman-teman, Ustadz Zaki ini sekarang sedang berdomisili di Riyadh, di Mamlakah atau Kerajaan Saudi Arabia. Di sana gimana, Ustaz? Kabar baik, sehat, lancar, keluarga? Alhamdulillah semua sehat, semua baik, semua lancar. Semoga antum dan semua teman-teman di sini juga dalam kondisi yang sama. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ustadz, ini kita mungkin mau kenalan dulu nih sama teman-teman yang mungkin ada yang udah tahu, ada yang udah pernah diajar sama Ustadz di kelas, ada kali lihat Ustadz. Kalau Ana sendiri pertama kali lihat Ustadz itu waktu wisuda, Ustadz. Wisuda Idat Ana itu bareng sama wisuda Antum. Itu Anda lihat di sana ada satu yang dipanggil ya mahasiswa berprestasi dari jurusan logo adalah Ustadz Zaki. Kemudian di semester 3 atau semester 4 Anda ketemu Antum di kelas Antum dosen Anda. Mungkin Ustadz boleh kenalan dulu sama teman-teman di sini. Ustadz. Apa yang mau kenalkan? Nama sudah ada, sudah tertulis. Eh, Mungkin asal domisili di Jakarta, ya teman-teman sekalian. Ini kalau perkenalan ringan kita belum diskusi bareng. Kemudian alhamdulillah dikasih kesempatan oleh Allah Azza wa Jal bisa ngaji beberapa buku di Lipia Jakarta dari tahun 2014 sampai 2021. Jadi alhamdulillah semua jenjang itu kita lalui, baik dari Idad Lugawi, kemudian Takmili, bahkan dulu alhamdulillah juga kita masih bisa ikut di program kursus Sabtu Ahad yang masih ada ketika itu, cuma sekarang belum ada kembali. Dan lalu lanjutkan ke S1-nya di jurusan Bahasa Arab. Cukup, Ustaz Rafis, atau ada lagi yang mau tanyakan dulu? Sekarang mungkin apa Ustadz aktivitas Ustadz? Setelah tadi kan dari Lipia, terus sekarang mungkin aktivitasnya bagaimana Ustadz? Alhamdulillah dari tahun lalu, 2024, dikasih amanah lagi beasiswa dari Kerajaan Arab Saudi. Kita satu keluarga.
untuk bisa belajar di pasca sarjana, jenjang magister di Jamiatul Malik Saud atau King Saud University yang letaknya di kota Riau. Jadi hampir mirip dengan nama-namanya, hampir mirip dengan Jamiatul Imam, cuma kita letaknya jauh ya. Jadi kalau Jamiatul Imam atau MCU itu dia letaknya dekat sekali dengan bandara di kota Riyadh. Jadi kalau kita dari bandara Riyadh, teman-teman, nanti ada yang keterima, insya Allah di waktu-waktu yang mendatang. Ketika teman-teman Hmm. sampai di bandara Riyadh, King Khalid, nah nanti universitas yang paling dekat dengan bandara itu pertama adalah Jami'atu Al-Amir, Al-Amirah Nurah. Dari Princess Nurah University, itu paling dekat, PNU itu. Yang sekarang akan dipakai sebagai venue untuk pameran buku terbesar di Arab Saudi. Kemudian setelahnya dekat dari PNU itu baru Jamiatul Imam atau MCU. Jadi kalau ke PNU pasti tak jauh dari situ ke MCU. Lalu kita ini yang paling ujung sekali. Jadi kalau di stasiun keretanya semacam MRT kalau di Jakarta, kita ini paling stasiun terakhir, jadi paling ujung. Jadi lumayan jauh ya dari bandara. Di Alhamdulillah diterima di fakultas, nama fakultasnya Kuliatul Lughati wa Ulumiha. Lalu di jurusannya kita di jurusan Ta'limul Lughatil Arabiyyah Lughatan Tsaniyah. Seperti itu Oh, Ustaz Rafif. berarti jurusannya tadi Seth, ini menarik Seth. Jurusannya Ta'limul Lughatil Arabiyyah, Lughatan Tsaniyah. Lughatan, iya Lughatan Tsaniyah. Jadi ya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin atau di fakultas yang ada di Indonesia seperti pendidikan bahasa Arab, ya, kurang lebih seperti itu. Oke, 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 menarik Seth. Tadi Ustadz bilang di ujung Seth ya. Berarti kalau di kita mungkin Nambo Seth, apa Nambo, sejauh Nambo nggak Seth? Stasiun Nambo gitu. Mungkin ya. Jadi lumayan itu karena dari kampus itu ke bandara kalau kita naik mobil ya hampir hampir 1 jaman itu. Jadi lumayan jauh. Jauh Seth ya. Oke. Mhm. Berarti teman-teman kita punya dua segmen yang akan kita bahas nih teman-teman. Segmen saat Ustadz Zaki ada di Libya, kemudian segmen saat Ustadz Zaki ada di Riyadh. Nah, mungkin teman-teman sebelum kita lanjut, teman-teman yang masih belum off mic, boleh di off mic-nya dulu, takutnya suaranya berbenturan, sehingga informasinya takut tidak tersampaikan dengan baik. Oke, Ustadz, kita flashback ke zaman antum waktu masih jadi mahasiswa di PIA itu eh, gimana ya? Mungkin Ustadz dari awal tadi kan Ustadz bilang dari Iqdat, Takmili, berarti zaman-zaman dulu banget Ustadz, ya. Terus habis itu ke Lugu Harobiyah. Nah, kira-kira pada zaman Ustadz tersebut ya 2014 circa itu sampai pada akhirnya lulus itu gimana kira-kira suasana belajarnya atau kira-kira nuansanya seperti apa Ustaz? Apakah sama seperti sekarang yang waktu itu antum pernah juga eh, di PIA mengajar ya kita-kita sekarang gitu. Apakah ada perbedaan atau gimana kira-kira yang antum rasakan saat zaman antum tuh? Ana izin buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Alhamdulillahil azimil jalil wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-khalil wa ala alihi dhabil majidil asil wa ashabihi uli taqsili wa tahsil wa man sara ala nahjihim wa taba'as sabil. Sebelum dijawab pertanyaan dari Ustaz Rafif, Ana ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim ITAF. Nah, secara khusus yang menghubungi ada Ustadz Rafif juga. Jadi kita punya 2 orang dengan nama yang mirip ya. Yang menghubungi itu Ustadz Rafif Kamal. Beliau uh, salah satu tim inti yang ada di ITAF. Jadi ini mungkin kali kesekian kita bisa
ikut andil berbagi dengan teman-teman yang lain di serial acara ITAF. Kemudian berkaitan dengan yang ditanyakan, sebenarnya kita juga udah siapkan awalnya ya semacam materi singkat sudah lengkap gitu ya di PPT. Cuma ternyata sekarang ini anak lagi di luar dan ada keperluan file asli PPT-nya itu tertinggal. Jadi yang ada hanya file PDF-nya aja dan bukan PPT. Cuma nanti mungkin di sela-sela kita diskusi kemudian berikan ya. Untuk pertanyaan tadi ditanyakan, Ustaz, apa Afwan sih Ustaz, setiap zaman? suaranya agak ini sedikit, agak kabur sedikit. Sekarang gimana? Masih Ustaz, masih Ustaz. Masih belum jelas. Masih Masih belum belum jelas. jelas. Masih belum jelas. Masih kabur Ustaz suaranya. Kayak Baik, mendem, gamang gitu. baik. Sebentar ya, coba ganti ininya. Baik Ustaz. Earphone sebentar. Sembari menunggu Ustaz Zaki apa namanya membetulkan mikrofonnya, mungkin teman-teman boleh absen lagi. Ada dari mana? Teman-teman silakan kasih tahu nama, jurusan, kalau di LIPI jurusan apa, atau di kampus lain jurusan apa, silakan semester berapa. Yang belum masuk kuliah silakan di komen namanya siapa, dari mana asalnya, terus pengen kampus mana. Kak, aku pengen ke kampus Al-Qosimi, amin. Kita aminkan bareng-bareng teman-teman. Kak, aku mau ke PNU, Princess Nura, amin. Kita aminkan sama-sama. Kak, aku mau ke Idat Lugowi, Lipia, Surabaya, biar dekat, amin, nggak apa-apa. Semuanya, semuanya kita aminkan. Harapan-harapan baik, doa-doa baik kita aminkan. Ustaz, sudah? Sekarang gimana? Udah jelas belum? Nah, mantap Ustaz. Baik. Oke. Tadi menyambung jawab apa pertanyaan antum, pasti setiap zaman ada apa suasananya dan sikonnya masing-masing ya. Kita agak susah kalau mau membandingkan sekarang dengan yang dulu. Tapi intinya selama mahasiswa dan mahasiswi itu dia mau sungguh-sungguh dalam belajar, kapanpun mereka belajar dan di situasi apapun dan di masa apapun pasti insya Allah akan maksimal. Mungkin ini jawaban diplomatisnya begitu ya, karena agak susah kalau harus membandingkan. Wah, nanti kalau kita bilang yang dulu lebih baik, karena kita tim yang dulu nanti. Nanti kalau kita bilang yang sekarang lebih baik, nanti kesannya gimana gitu. Jadi kita pakai jawaban diplomatis saja nih Ustaz Rafi. Baik Ustaz. Atau mungkin boleh digambarkan Ustaz, suasananya dulu bagaimana zaman dulu? Ada matkul apa saja? Apakah masih sama-sama sekarang? Terus dosennya dulu bagaimana? Terus dulu kelasnya di mana? Dulu kondisi Lipia tuh seperti apa? Yang ikhwan di mana? Akhwat di mana? Gitu Ustaz. Yang jelas kalau dari segi apa birokrasi, kemudian manajemen, pasti yang sekarang jauh lebih baik, jauh lebih berkembang, jauh lebih rapi, jauh lebih teratur lah. Dan itu hal yang biasa ya kita lihat semakin lama akan semakin baik. Dulu zaman kita itu pada saat daftar nggak seperti sekarang kan kalau antum dan teman-teman kebanyakan kan online semua, berkas online, bahkan sampai ujian pun online ya. Nah kalau kita dulu nggak harus ngantri dan Nana nggak pernah lupa ketika itu pas hari H itu hari H karena kita kan ada berapa hari ya untuk dapatkan form formulir pendaftaran ketika itu. Jadi harus nanti dari pagi, bahkan ada yang dari sebelum subuh jam 3 itu sampai tertidur di apa di batas jalan ya. Bahkan sampai dulu kalau nggak salah sempat diliput media juga itu kalau nggak salah. Jadi memang sampai seperti itu dan tidak gampang dapat formulir. Makanya dari awal kita berangkat pagi dan daftar. Dan Anda sebenarnya sudah coba daftar di tahun 2013. Tapi kantor Allah belum keterima. Jadi kita juga Oh, apa, pernah gagal juga ya. Jadi kalau antum baru coba sekali gagal, coba aja terus. Sampai kapan? Ya sampai peluangnya tertutup. Coba terus.
Jadi 2014 kita masuk. Nah, itu masih pakai antrian formulir pendaftaran, ya, kemudian nanti isi formulir, antri berkas, jadi betul-betul penuh itu. Ya, sangat tumpah ruah oleh orang-orang yang mau belajar di apa, sekian banyak orang ya dari berbagai macam daerah dan harus datang zaman dulu. Jadi ketika itu anak ketemu dengan orang-orang yang datang dari Sumatera yang jauh-jauh sekarang itu ya, dari Aceh, dari Medan, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Maluku, bahkan ada yang dari Papua. Ya, sempat kita ketemu. Jadi saat itu memang belum kondisinya belum seperti sekarang, jadi harus datang langsung. Dan ada ujiannya juga langsung. Dan memang dari dulu itu eh, persaingan untuk masuk ke IDA Luwawi itu sangat besar. Ya, jadi sangat ketat juga ketika itu. Tapi alhamdulillah di kesempatan kali kedua diterima juga alhamdulillah. Jadi pertamanya gagal, pas kali kedua alhamdulillah bisa terima. Jadi jangan Untuk patah pelajaran, semangat. iya betul. Jadi jangan patah semangat teman-teman antum selama masih ada peluang, coba terus. Ya, karena gini, insya Allah semua teman-teman itu kan cerdas, pandai, ya. Jadi kalau berkumpul semuanya orang cerdas, itu dan kuotanya terbatas, otomatis nggak bisa semua diterima teman-teman. Jadi ketika antum misalkan eh, belum keterima, bisa jadi karena memang kuotanya yang terbatas, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya untuk mata pelajaran di Ida Lugawi dulu masih menggunakan buku silsilah, ya silsilah itu Ta'limi Lughatil Arabiyyah yang memang disusun oleh tim dari IMCU langsung, masih lengkap dulu ya, dan alhamdulillah tuntas semua kecuali satu pelajaran aja. Jadi pelajaran tarikh itu kita nggak tuntas, jadi tinggal dikit berapa pelajaran nggak habis, tapi yang lainnya alhamdulillah tuntas. Kemudian yang takmili kita pakai kurikulum ada perubahan sedikit ya dari takmil yang lama. Nah, yang uniknya itu di zaman kita dulu pada saat I'dad Lugawi itu eh, eh, khususnya di semester 1 itu yang mengajar adalah para doktor dan Oh, doktornya itu di bidang pengajaran bahasa Arab untuk non Arab. Jadi yang sekarang eh, apa jurusan studiana di Magister itu, ya mereka hmm. lulusan sana. Dulu Oke. Anda sempat nggak sengaja tanya kan, namanya dulu kita kan nggak tahu ya, belum tahu apapun, betul-betul. Kita tanya, dokter, ngapain sih? Eh, kan sudah dokter nih, dan dokternya bahasa Arab loh, nggak main-main. Ngapain sih harus ngajar anak-anak semester 1 yang istilahnya hada, hadihi, dalika, tik, dan seterusnya yang istilahnya remeh-temeh begitulah. Kenapa nggak ngajar yang jenjangnya lebih luas, yang lebih tinggi gitu kan? Biar ibaratnya ya sesuai lah dengan kapasitas dan kapabilitas beliau gitu. Ketika itu pertanyaan ke salah satu dosen, dia senyum aja dan dia bilang insya Allah suatu saat nanti akan saya kasih tahu dan kamu pun akan tahu alasannya. Dan ternyata pada saat kita belajar di jenjang S1 itu atau sebelum S1 ditakmili, eh, setelah kita ikut berbagai macam pelatihan dan seminar ya kan alhamdulillah dulu kita dari semenjak Ida Lugawi itu Ustadz Rafif kita sering ikut seminar-seminar seputar baik itu temanya kebahasaan bahasa Arab secara khusus atau ilmu-ilmu syar'i semacam daurah-daurah itu dan juga yang sifatnya terkait pendidikan. Nah, di sela-sela kita ikut itu akhirnya kita tahu bahwasanya apa semester 1 itu semester yang paling fundamental, yang paling penting untuk melihat perkembangan sang mahasiswa atau sang mahasiswi dalam belajar bahasa Arab. Artinya kalau dia itu sudah baik di level dasarnya, maka insya Allah sampai akhirnya nanti akan ngikut. Makanya nggak sembarangan dikasih, betul-betul orang-orang yang memang punya spesialis di bidangnya.
Ya, jadi bukan karena mereka ini nggak mampu ngajar yang susah, enggak. Tapi karena memang bidang mereka itulah di sana dan memang diminta supaya bisa maksimal dalam mengajarkan teman-teman itu. Dan itu terasa sekali. Dan dari situ pun kita juga belajar metodologi pengajaran bahasa Arab. Bagaimana sih mengajarkan bahasa Arab yang bisa efektif dan lain sebagainya. Kemudian di jurusan S1 ya Alhamdulillah sekarang dosen yang mungkin masih tersisa tinggal sedikit ya karena sebagian besar sudah kembali pulang. Dan Alhamdulillah sebagian dosen-dosen yang pulang itu sudah di sini ya. Alhamdulillah kita ketemu lagi. Pak, cuma bedanya kalau dulu beliau tamu di negara kita, sekarang kita yang tamu di negara beliau. Seperti itu. Mungkin itu secara sekilas, Ustaz Rafif. Baik, Ustadz. Nanti akan kita bedah lagi ya nanti di S1-nya. Cuman Ustadz, ada beberapa mungkin teman-teman kita yang baru mendengar apa itu takmili, Ustadz. Mungkin bisa dijelaskan sedikit, Ustadz, takmili itu apa? Jadi, Takmil itu salah satu program, dia semacam jembatan antara jenjang pra S1 dengan jenjang S1. Ya, tujuannya ya, sesuai namanya takmili, melengkapi pembahasan sudah pernah dibahas sebelum di jenjang I dan Lugawi supaya semakin matang. Dan bagiannya pribadi bisa belajar di takmil itu salah satu hal yang wajib disyukuri, kenikmatan yang luar biasa karena betul-betul membantu ya. Dan alhamdulillah ketika itu masih ada sebelum ditutup ya. Jadi kalau ya menurut ini perspektif pribadi ya, sebenarnya agak rugi kalau itu ditutup karena itu sangat membantu sekali. Ya, seperti itu. Walaupun ya konsekuensinya kita belajar lebih lama. Cuma gini teman-teman, dulu pada saat kita belajar di kampus itu memang tujuan utamanya ya bagaimana supaya kita bisa paham pelajaran, kuasai dengan baik, tanpa melihat berapa lamanya. Ya, bahkan kalau misalkan ada lagi jenjang setelah S1 masih bisa belajar, kita mau lanjut terus itu. Karena apa? Memang sangat menikmati. Mungkin salah satu hari-hari terbaik, indah. Anda pribadi adalah ketika hari-hari belajar di kampus Biru Lipia Jakarta. Oke. Masya Allah, Ustadz. Berarti takmili menurut Ustadz Zaki sangat lumayan, bukan lumayan, sangat amin. S1 yang mana memang kalau anak kan set idat set ya. Zaman anak udah gak ada Mhm. takmili. Kemudian pas ketemu bakalorius memang yang biasanya idat lumayan nyantai, terus begitu ketemu bakalorius ternyata oh harus udah ada sigap, disiplin gitu. Jadi memang muatannya lebih apa ya lebih menantang gitu, Sat, untuk kita belajar dan lebih lebih seru gitu. Tapi dibutuhkan kedisiplinan, komitmen, konsekuen atas diri sendiri dari perspektif anak begitu. Sat. Kemudian sorry, suara anak masuk. Pan? Iya, masuk, Ustaz Rafif. Oke, mantap. Tadi kan Ustadz sudah menjelaskan Ustadz di Idat, kemudian Takmili, kemudian ke S1. Nah, di zaman itu Ustadz, kalau sekarang kan sudah ada tiga jurusan. Apakah di zaman Ustadz sudah ada tiga juga atau bagaimana, Ustadz? Iya, ada tiga. Jadi eh, Kedua adalah memaafkan. Melupakan saya setelah biasa. setelah takmil itu, Anda nggak langsung ke S1 ketika itu. Jadi satu semester Oke, itu memang ibaratnya gini, sudah di tahap yang jenuh, sudah mulai ada oke, bibit-bibit jenuh. Jadi ketika itu bicara sama keluarga, ini kalau dilanjutkan, khawatir apa? Belajar cuma sekedar rutinitas saja. Jadi semangat dan apa kenikmatan belajar itu bisa luntur, orang bilang begitu. Akhirnya udah kita putuskan, udah satu semester kita rehat,
untuk mengumpulkan semangat lagi. Jadi betul, Oh, setelah 1 semester itu, baru kita daftar lagi S1. Jadi setelah itu baru kita daftar, dan memang sudah ada 3 jurusan, Syariah, kemudian Lughatul Arabiyah, sama Al-Ulum Al-Idari, Al-Ulum Al-Maliyah wal Idariyah. Sudah ada 3. lalu dari ketiga pilihan ini syariah, logo Arabia, sama ulum Dariyah, Ustadz Zaki pada akhirnya melabuhkan pilihan ke logo Arabia. Betul, Ustadz? Awalnya dulu Anda daftar di Syariah. Oh, begitu. Iya, karena orang tua itu inginnya di Syariah, dan memang sejak dulu, jadi sebelum kita masuk ke kampus itu, Alhamdulillah Anda sudah kumpulkan buku-buku muqarrar yang akan dipakai gitu. Dan Alhamdulillah dengan cetakan-cetakan terbaiknya ketika itu. Ya kalau saat ini buku-buku yang sama harganya udah mungkin 2 kali lipat ya, karena semakin inflasi kan. Kalau dulu enggak. Jadi memang dari awal masuk itu, ketika kita masuk di LIPA di Ida Lugawi itu, dari awal sudah kita lihat ini saya belajar berapa lama, kemudian siapa guru-gurunya, kemudian buku apa yang saya akan pelajari. Jadi kita berusaha menyiapkan itu semua, dan interaksi dengan buku pun ada seninya tersendiri ya. Mungkin kapan-kapan kita bicarakan, tapi yang jelas ketika itu sebelum daftar itu sudah lengkap. Jadi memang karena ketika itu nggak ada pilihan lain, Ustaz Rafif. Cuma pilihannya setelah takmili pasti ke syariah, nggak ada yang lain. Nah, tapi ternyata pada saat Oke. kita putuskan rehat 1 semester itu, Oke. saat itu mulai ada pilihan gitu. Hmm. Ternyata memang ya takdir Allah demikian ya. Jadi pas kita masuk itu, pas daftar, tadinya dari pribadi inginnya ke bahasa Arab, cuma karena orang tua inginnya ke syariah, jadi kita ikuti ya. Nah, ikut syariah. Kemudian pada saat ujian itu, ikut ujian sampai selesai, sempat nggak masuk daftar yang diterima itu ya. Jadi ingat betul itu nggak terima. Terus kita cross check kan ke pihak yang apa ngurusi. Ternyata karena eh, nilai ijazahnya itu tidak terdeteksi sama sistem gitu ya. Tapi Anda sudah sampaikan ke orang tua, ini saya nggak diterima nih. Boleh nggak saya kalau daftar lagi di jurusan yang lain gitu. Yang penting saya bisa belajar di Lipia gitu. Dan alhamdulillah orang tua udah ACC ya. Nah, ternyata pas dicek, ketika nilai itu dimasukkan harusnya diterima. Cuma Oh. kita minta ke pihak yang ini ngurusi, saya bilang, Ustadz, saya mau masuk ke jurusan lain aja. Jadi biarkan jatah kursi saya dipakai buat yang lain nggak apa-apa. Oke. Ya intinya Oke. terjadilah dialog dengan di situ segala macam. Ya, Anda tahu beliau-beliau sangat sangat sayang ya memberikan ininya, kasih masukan segala macam. Yang jelas itu jurusan baru, dan ya antum tahu lah ya, sesuatu yang baru kan pasti belum belum Ah, rapi, belum belum terhampar nyaman lah ya, ibaratnya bahasanya itu kita babat alas itu ya. Jadi betul-betul ditanya lagi, kamu yakin? Sekali lagi loh, ini perlu, istilahnya sudah di depan mata, kamu tinggal belajar, yakin mau pindah gitu kan. Beberapa kali bahkan sampai di telepon pas Anda pulang pun dipastikan lagi. Cuma dia bilang, ya saya condongnya ke sana Ustaz. Saya mau ke prodi bahasa Arab. Karena bagiannya pribadi, kalau ada urusan hati itu susah Ustaz. Karena hmm. 4 tahun itu bukan waktu yang sebentar, waktu yang lama. Anda nggak ingin belajar itu eh, istilahnya sekedar belajar, enggak ya. Dan Anda selalu yakin semua prodi baik, semua prodi bagus, nggak ada yang nggak bagus. Kan tinggal di mana kecondongan orang masing-masing, ya kan. Akhirnya Anda bilang, saya putuskan aja masuk ke fakultas itu, bahasa Arab, alhamdulillah di ACC. Ya, jadi
kursi yang di syariahnya dipakai yang lain. Ya itulah kurang lebih Oke. ceritanya. Jadi kita sempat ditolak berapa kali ya. Itu hal yang wajar di Libya. Berarti antum coba aja terus. Baik, Ustadz. Yang saya ingin jadikan highlight, Ustadz, yang mau Ana garis bawahi adalah panggilan hati Ustadz. Tadi kan Ustadz sempat bilang orang tua pengen ke syariah, tapi Ustadz pengen ke bahasa Arab, gitu, bahasa Arab. Terus ketika sudah dicek juga ternyata diterima di syariah, cuman Ustadz meminta untuk ke jurusan bahasa Arab. Pertanyaannya kenapa bahasa Arab, Ustadz? Kenapa jurusan Lugo? Apa yang membuat Ya, Ustadz Zaki pada akhirnya memilih melabuhkan pilihan saya yang sebelah situ akan susah jelas. menempuh teman-teman boleh mikrofonnya dan kameranya. Sebentar ya. Sebentar, sebentar, sebentar. Oke, Sudah? maaf Ustadz, sudah Afwan ya. Saya ulang Ustadz ya, Afwan. Teman-teman, sebelum kita lanjut, mungkin teman-teman boleh yang mikrofonnya masih on, kita matiin dulu. Yang takutnya nanti akan jadi tabrakan. Informasinya nanti kurang tersampaikan dengan jelas. Jadi gini, Sat, kira-kira apa yang pada akhirnya membuat Ustadz Zaki memilih jurusan Lugo? Karena kan tadi eh, ada beberapa hal yang kayak tadi ini jurusannya masih baru, gitu. Terus habis itu eh, masih belum se terkenal syariah begitu mungkin saat ada beberapa orang berpandang gitu ya. Tapi apa yang kemudian membuat Ustaz Zaki memilih jurusan ini begitu Ustaz? Eh, yang pertama pasti karena tadi ya, kecondongan itu yang faktor paling terbesar. Kalau dia cinta dengan sesuatu, dia akan menikmati. Makanya ada ungkapan, eh, "Idza ahabbal insanu syai'an abda'a fih." Kalau udah suka dengan sesuatu, ya dia akan ibda' di situ. Itu yang pertama. Sebenarnya ada banyak alasan. Mungkin sebagiannya bisa disampaikan, sebagiannya mungkin belum bisa disampaikan. Nah, yang bisa disampaikan itu yang pertama. Yang kedua, karena memang dari ide logo itu kita pribadi sudah senang dengan pembelajaran-pembelajaran yang berkaitan dengan bahasa Arab. Jadi setiap setiap belajar itu, kok kayaknya ada sesuatu yang menarik gitu, yang memikat. Akhirnya dari situlah muncul keinginan kuat untuk bisa mempelajari bahasa Arab. Terus yang berikutnya, kita berpikir bagaimana supaya pembelajaran bahasa Arab itu bisa lebih dinikmati. Bagaimana supaya pengajaran bahasa Arab itu lebih bisa disukai, dicintai, ya, dengan segala macam keilmuannya. Dan salah satu yang unik juga, ketika kita paham bahasa Arab dengan baik, lalu masuk ke pelajaran-pelajaran ilmu syar'i itu, eh, banyak sekali manfaat-manfaat yang dirasakan. Karena kita punya latar belakang bahasa sebelumnya. Jadi nikmat sekali gitu. Kalau antum misalkan pas lagi baca Al-Quran, lihat dari baru lihat dari sisi bahasanya saja sudah luar biasa. Apalagi kalau kita petik dari kandungan tafsirnya dan lain sebagainya, gitu. Jadi itu mungkin beberapa alasan. Karena salah satu yang kita jumpai sekarang, kadang-kadang kita masih melihat dan mendengar ada ungkapan misalkan, nahu itu susah, ya, sorf itu susah, hafalannya banyak misalkan. Balaghah itu susah misalkan. Kita masih sering dengar itu. Nah, di program di Prodi Bahasa Arab itu salah satu mata kuliahnya adalah bagaimana kita bisa menyajikan pelajaran bahasa Arab itu supaya bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi orang nggak akan merasa susah, nggak akan merasa jenuh, bosan, dan lain sebagainya. Jadi itu mungkin beberapa alasan yang membuat kita mantap memilih prodi bahasa Arab. Makanya kadang kita suka bercanda sama kawan-kawan itu,
Dulu anak katakan gini ya, uhibbu hadzal qisma qabla an yuhibbahu ahad. Jadi itu candaan kita ke teman-teman gitu. Gitu Ustaz Rafiq. Menarik sekali. Minta tuh teman-teman yang mau dicatat silakan catat, banyak pelajaran Ustaz Zaki, banyak insight dari Ustaz Zaki. Silakan dicatat bagaimana perjuangan beliau, bagaimana langkah beliau akhirnya sekarang ada di titik ini. Ustaz, eh karena itu lihat antum itu pertama waktu di sudah antum maju sebagai mahasiswa berprestasi. Dan ini jadi apa ya? Jadi hal yang teman-teman ingin tanyakan. Kira-kira Ustadz kiat-kiat menjadi mahasiswa berprestasi itu gimana? Sebenarnya ini pandangan pribadi ya. Anak pribadi itu kadang agak kurang nyaman dengan ungkapan berprestasi atau paling apanya. Intinya sebenarnya ya kita sama-sama aja dengan yang lain. Cuma kan kadang-kadang ketika kita bicara nilai, ya tetaplah pasti ada yang di urutan satu, dua, tiga. Tapi kan ketika yang dia di urutan pertama itu belum tentu dia yang terbaik sebenarnya. Dan itu kan tahu, kadang ada banyak faktor ya Sampai jam berapa ketika gitu? seorang belajar. Ya, Maksudnya? seseorang belajar itu kan ada banyak faktor. Jadi, Mati. jadi eh, kita tidak bisa menilai seseorang hanya sekedar di urutan keberapa. Itu asalnya, itu yang anak selama ini anak pegang ya. Jadi yang selalu dijadikan patokan itu sejauh mana keilmuan orang tersebut. Walaupun mungkin dia tanda kutip tidak berada di urutan teratas, 10 terbaik, terbaik, tapi kalau dia ilmunya mumpuni, nah sejatinya dia berprestasi. Nah, Ana ada sedikit buat tulisan, mungkin bisa dikasih izin Ustaz Rafif, eh, akun yang namanya layar, biar Anda bisa berikan layarnya. Dijadikan co-host mungkin. Itu kita ada buatkan sedikit catatan dan itu memang sudah kita coba dari lama. Bisa, Ustaz Rafif? Suara antum mati. Oh, Bentar. Di akun yang namanya layar atau menjadikan co-host nanti Anda tampilkan. Mungkin ada beberapa poin yang ingin kita sampaikan kirim ke ke teman-teman yang oke. atau kirimkan tuh. Gimana Ustaz? Bisa Ya boleh dijadikan nanti ini anak enggak? coba ya. Oke. Sebentar. Boleh dikirim ke Anas, Ustaz? Baik. Bentar ya. Tapi itu belum ini ya, belum versi PPT-nya karena PPT-nya tertinggal. Jadi ini versi yang harusnya buat Anda sendiri baca. Tapi nggak apa-apa, tuh tampilin aja. Bentar. Berarti tadi sekalian menggarisbawahi bahwasanya predikat itu bukan bukan segalanya Ustaz ya. Maksudnya eh, Iya. penting adalah semangat kita bagaimana. Oke. Ya kalau nilai Yang 100 semua berhasil. kan tetap nanti ada urutan satu sampai sekian gitu. Ya, Ya, terus. nilai itu penting ya, tapi dia bukan segalanya. Tetap penting masih untuk
bisa lanjut studi dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai hanya karena nilai eh, mengesampingkan yang lain. Nah, muncul nggak, Ustadz, di screen mana lagi share screen. Ya, ini muncul. Jadi ini sebenarnya Muncul ya? catatan buat Anda Oke. pribadi, teman-teman ya. Karena yang buat antum nanti bentuknya PDF nanti. Nggak seperti ini sebenarnya. Cuma karena Anda tadi terburu-buru, lupa bawa ngirim yang PDF-nya, jadi adanya yang mentahan ini aja. Tahan ini. Oke, jadi ini teman-teman yang Ustadz Zaki berikan. Nah, ini Ustadz, nanti misalkan ada yang nanya boleh disebarluaskan nggak? Apakah boleh? Bisa nanti setelah yang PDF-nya ya. Karena ini belum belum semuanya. Oke, Ustadz. Oke, teman. Oke, Ustadz. Ustadz, Anda izin kembali ke Besarkan bisa. atau mau disampaikan Ya. dari tulisan ini, Ustadz? Oke, oke, Ustadz. Bisa nggak antum jadikan layarnya co-host? Kira-kira. Gimana, Ustadz? Bisa nggak jadikan akun Anda yang kedua, yang namanya layar, jadikan sebagai co-host itu. Biar Anda mau sampaikan yang tadi ke teman-teman sedikit. Ustadz, akun Akun Anda yang mana, pakai Ustaz? Ada namanya layar ya. Bentar. Ini Anda kirim pesan antum lewat Zoom. Sudah, Ustaz. Ya, baik. Ya, bentar. nanti ini buat teman-teman yang bertanya, apakah dibagikan nggak PDF-nya? Insya Allah dibagikan, Ustadz ya. Nanti teman-teman bisa Insya Allah tidak dibagikan. yang sudah dibagikan. Jadi teman-teman jangan takut, jangan risau, insya Allah akan dibagikan. Baik, ini agak panjang tapi nanti kita ringkas ya. Nanti Anda kasih tahu poin-poin intinya ke teman-teman. Ini tips yang salah satu yang sering kita pakai dari dulu pas masih di Idad Lughwi. Dan nanti Anda akan sampaikan juga beberapa buku yang bagus untuk teman-teman ketahui. Karena begini teman-teman, kadang-kadang seseorang itu merasa susah dalam belajar karena bukan karena dia nggak bisa atau nggak cerdas, tapi karena belum tahu potensi yang dia miliki. Makanya, Halo, suara anak kedengeran nggak, Ustadz? Halo, Ustadz. Ustadz Zaki, Evan, suaranya hilang. Halo, Ustadz.
teman-teman minta waktunya sebentar. Nampaknya ada sedikit kendala teknis. Coba kita kontak Ustadz lagi sebentar. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, Afwan, Sebentar ya, tadi suaranya ini keluar tadi. emang nggak sih? Sebentar. Karena coba masukkan akun yang satunya. Ini saya Ana sedikit idofah juga, saya sedikit nambahin terkait tadi yang eh, berkali-kali diterima, berkali-kali berjuang di Lipia, nggak terima. Kalau saat ingat, ada teman Ana namanya Jamal, Jamalullah Ustaz. Kayak antum ingat. Mhm. Nah, beliau juga sama. Beliau itu awalnya daftar di Surabaya nggak keterima, di Jakarta nggak keterima, daftar Surabaya lagi nggak keterima. Terus habis itu Surabaya lagi nggak keterima. Sebenarnya beliau tuh sampai 4 kali nggak diterima, baru pada akhirnya diterima. Dan kemarin beliau juara satu buat syair di Yaumul Watani. Jadi memang kalau ada peribahasa gini, Ustaz, eh, pejuang yang hebat, pelaut yang hebat itu tidak dilahirkan di atas gerimis yang rintik. Jadi mereka terbiasa dengan badai, terbiasa berjuang, pada akhirnya yang melahirkan semangat yang luar biasa. Sudah ada, Ustaz? Betul. Lah ini lagi masuk. Teman-teman dicek lagi mikrofonnya, takutnya ada yang masih on. Takutnya nanti bertabrakan suaranya, nanti takutnya insight yang diberikan kurang tersampaikan dengan maksimal. Udah muncul akhirnya, Muncul, Bang Ustaz? Rajiv? Alhamdulillah muncul. Baik, bentar ya. Ya, Mbak. Berarti ada keluar lagi Ini nih keluar sebentar. lagi. Nanti kalau nggak bisa lagi muncul, tidak sampaikan secara singkat aja. Oke, Ustaz. Ustaz, ini sembari menunggu ini kita masih ada 12-an lagi tentang studi Ustaz di Saudi sama tentang mungkin yang teman-teman banyak tanyakan itu menikah saat kuliah, Ustaz. Karena eh, yang kita dengar Ustadz kan sudah menikah saat masih di bangku kuliah, betul Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Sudah. Nah, nanti setelah ini kira-kira Ustadz mau bahas yang mana dulu nih, Ustadz? Mau yang menikah dulu atau studi perjalanan Ustadz sampai ke Riyadh ini? Kita ngikut aja tuh mau yang mana duluan. Oke, oke, siap. Jadi ini eh, jaga-jaga kalau misalkan nanti nggak muncul lagi. Nah, sampaikan aja di awal. Jadi teman-teman, Oke, Ustadz. penting juga buat antum semua supaya lebih maksimal dalam belajar itu mengenal dua hal atau tahu dua hal. Dan ini yang saya dapatkan dari sebuah buku judulnya Kaifa Tata'allamu Lughatan Thaniyah. Jadi judulnya itu bagaimana engkau mempelajari bahasa bahasa kedua.
Jadi dalam buku itu memang secara inti dia mengajarkan kita seputar belajar bahasa kedua dan lebih khusus lagi bahasa Arab. Tapi ada poin menarik di situ yang kadang-kadang kita luput. Apa dua poin itu? Yang pertama, i'rif dzatak, kenalilah dirimu. Nah, ini penting teman-teman. Jadi antum mengenal diri masing-masing itu sangat amat penting. Maksudnya mengenal apa Ustaz? Bukan kenal nama tinggal di mana, enggak. Mengenal di mana titik kekuatan antum dan di mana titik kelemahan antum. Penting. Ya, contoh saya ini orangnya lebih senang kalau belajarnya bareng-bareng. Kalau belajar bareng-bareng, cepat masuknya, cepat pahamnya. Saya orang tipe yang introvert. Kalau nggak sendirian nggak bisa masuk misalkan. Saya tipe orang yang harus belajar tiap hari. Oh, saya tipe orang yang sepekan sekali cukuplah belajar gitu. Nah, itu antum harus kenal. Di mana titik kelemahan antum. Ya, supaya apa? Nanti supaya tahu yang titik kuat antum digunakan semaksimal mungkin, yang titik kelemahannya dicarikan solusinya supaya apa bisa ditutup semaksimal mungkin. Jadi belajarnya bisa lebih efektif. Nah, yang kedua adalah ursum masiratakal ilmiyah. Jadi buatlah, susunlah, gambarlah perjalanan belajar teman-teman sekalian. Nah, ini penting. Nah, maksudnya perjalanan bagaimana? Ya, antum harus punya jadwal belajar. Jadi kalau mau maksimal, jangan sekedar saya masuk kampus, belajar dari pagi sampai siang atau siang sampai sore, habis itu pulang ke rumah, begitu terus kayak seperti rutinitas biasa. Enggak, harus punya jadwal. Dan orang-orang besar, ya, mereka sangat menghargai waktu dan pintar memanajemen waktu. Dan itu betul-betul terasa nanti manfaatnya. Nah, ada beberapa buku yang membahas seputar ini semua, teman-teman. Dan ini Anda sebutkan, Anda sarankan antum baca, karena bagus sekali. Ya, kalau belum bisa, ini semua berbahasa Arab, tapi kalau misalnya belum bisa, sekarang ada bantuan teknologi banyak, Anda bisa gunakan, paling nggak dapat poin-poin pentingnya. Dan di antara buku yang paling banyak Anda ambil manfaatnya ketika mulai belajar itu, supaya kita tahu aja cara belajar yang bisa maksimal dan banyak cocoknya dan bisa kita terapkan itu adalah buku yang dikeluarkan tahun 1997. Ya, penulisnya adalah penulis yang menyusun buku sirah sahabat, sirah sahabiyah, dan sirah tabi'in. Pasti antum pernah dengar ya buku terkenal ini. Jadi beliau itu salah satu guru dari guru ana dulu di kampus. Ya, dan alhamdulillah kita banyak sekali pernah mendengar seputar penulis buku ini. Nama beliau adalah Dr. Abdurrahman Ra'fat Al-Basha. Atau kalau tulis di Google, ini orang luar biasa. Apalagi beliau punya banyak peninggalan yang luar biasa di Fakultas Bahasa Arab di IMSIU, di induknya Lipia. Ya, khususnya di bidang al-adab. Jadi beliau itu spesialisasi di bidang adab. Tapi beliau sangat menaruh perhatian kepada pendidikan, pengajaran, keluarga, anak-anak, dan lain sebagainya. Bahkan di antara sebab, ya, kenapa kok beliau menyusun buku eh, Suwar min Hayati Sahabah, kemudian Suwar min Hayati Tabi'in, dan Suwar min Hayati Sahabiyat, itu karena salah satu cucu beliau atau anak beliau, anak lupa, itu minta supaya dibacakan buku setiap harinya. Akhirnya karena permintaan itulah akhirnya beliau susun. Jadi dulu itu masih dibuat berjilid-jilid itu kalau antum lihat cetakan lama, jilid-jilid. Nah, sekarang udah dijadikan satu. Nah, ternyata beliau punya banyak karya tulis dan karya tulisnya bagus-bagus. Khususnya antum-antum yang ingin punya malakah lughawiyah, yang ingin meningkatkan skill bahasa Arabnya dari sisi kosakatanya, kemudian gaya bahasanya. Silakan antum baca buku-buku beliau. Ya, untuk pemerhati bahasa Arab sendiri,
Ya, ada judulnya yang bagus namanya ini. Al-Udwanu 'ala al-Arabiyyati Udwanun 'ala al-Islam. Itu buku tipis tapi bagus sekali. Jadi kita bisa melihat bagaimana ininya dahsyatnya bahasa Arab dan juga ada buku versi tebalnya. Ibaratnya kalau tadi versi lightnya, nah versi tebalnya namanya Lughatul Mustaqbal. Itu tebal. Nah, cuma kita nggak bicara itu, kita bicara buku beliau yang unik. Judulnya Fannud Dirasah, seni belajar. Ya, beliau punya pasangan ya, namanya Fannul Imtihanat, seni menghadapi ujian. Jadi siapa dikira seorang sosok yang spesialisasinya di bidang sastra bahasa Arab, khususnya di Al-Adab Al-Islami, sastra Islam, menaruh perhatian yang sedemikian rupa. Nah, yang kita tampilkan ini itu hampir 90% hanya ringkasan dari buku Fannud Dirasah. Nanti insya Allah antum akan Anda kirimkan. Kalau mau cari sendiri di Google ada, PDF-nya ada. Ya, seperti itu. Nah, ini kita langsung ambil poin-poin intinya. Jadi, seni belajar itu adalah seni yang mengajarkan bagaimana mahasiswa atau mahasiswi itu berpikir, yuhakir, yunaqish, diskusi, yulahil, memperhatikan dengan baik, kemudian yuhallil, menganalisa, yunazim, mengatur, wa yurakiz, fokus. Kemudian bagaimana yastawa'ib, memahami, yakhtazin, yang menghimpun apa yang sudah dipelajari, dan yutabbik, mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Dan ini semua ditopang oleh satu hal, namanya tanzimul waqt, manajemen waktu. Supaya apa? Supaya bisa mengoptimalisasikan apa yang kita punya. Nah, di sini ada banyak, cuma anak khawatir waktunya nggak mencukupi. Nanti mungkin antum bisa baca sendiri ringkasannya ya, sebelum antum baca buku versi besarnya. Mungkin kapan-kapan kalau ada waktu lagi bisa dibahas, karena ini buku insya Allah sangat bermanfaat sekali. Mengajarkan bagaimana antum bisa ya harapannya bisa efektif dan maksimal dalam belajar. Jadi kalau secara singkat nih ya, beliau membagi jadi 3 poin. Ada yang namanya marhalatu ma qablal hissah. Jadi ada jen- eh, sesi sebelum pelajaran itu berlangsung. Lalu ada sesi ketika pelajaran berlangsung dan nanti ada sesi setelah pelajaran berlangsung. Jadi ini minimal 3 poin ini. Kalau antum ingin maksimal, antum bisa mengatur 3 poin ini. Sebelum belajar, pada saat belajar, dan pasca belajar. Nah, sebelum belajar ada yang namanya al-i'dad, persiapan. Nah, pada saat belajar ada yang namanya al-isgha, antum memperhatikan dengan baik, mendengarkan dengan baik. Lalu setelah belajar ada yang namanya al-mudzakarah, mengulang kembali. Dan masing-masing ini beliau kupas dengan lugas di buku beliau yang tipis. Ya, Ana izin mungkin tidak bisa jelaskan semua, tapi ini insya Allah udah Ana buatkan ringkasannya. Jadi antum tinggal ibaratnya dinikmati, disantap saja. Tapi kalau antum bisa praktikkan sangat bagus, karena ini jujur, ini pribadi ya. Kita sudah pakai ini sejak masih di Idad Lughawi. Supaya apa? Supaya apa yang kita pelajari itu tidak hilang begitu saja. Jangan sampai antum begitu ganti semester, pelajaran semester yang lalunya lupa. Terus begitu. Akhirnya sampai akhirnya ya cuma selesai ganti semester saja. Nah, kita nggak ingin hal itu terjadi. Nah, apa yang beliau sampaikan ini, itu mengupas tadi supaya antum bisa maksimal dalam belajar. Mungkin itu, Ustaz Rafif. Nanti biar bisa dibagikan ke teman-temannya. Ininya nanti kita siapkan buat teman-teman yang lain. Baik, Ustadz, jazakumullah khairan. Ini teman-teman penting dan semoga nanti ada sesinya mungkin Ustadz bisa mengupas ini karena ini penting Ustadz buat kita semua. Banyak dari kita yang udah belajar di Lipia tapi ngerasa belum maksimal. Mungkin tadi kita mungkin tidak meng-highlight si fun dirosah dan nanti semoga Hmm. lain kali ada waktunya bisa sini, Ustadz. Insya Baik Allah nanti Ustadz, kalau lain waktu jazakumullah ada waktu, khairan. nanti kalau lain waktu ada waktu Amin. kita bahas Semoga khusus ini. ada waktu. Bagus ini. Siap, 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 siap. Dengan senang hati. Baik, Ustadz.
ini tadi Ana ada beberapa orang yang udah mulai kirim private message ke Ana, bahas S2-nya, bahas S2, bahas S2, S2. Oke, Ustadz. Sekarang mungkin teman-teman penasaran, Ustadz, gimana sih perjalanan Ustadz yang setelah dari S1 Lipia, kemudian sekarang melanjutkan ke magister di Saudi Arabia. Mungkin boleh diceritain, Ustadz. Dan mungkin dikasih tahu Baik. kiat-kiatnya, Ustadz, ke teman-teman yang mau lanjut ke S2 Saudi. Baik, yang pertama yang harus antum tahu, kebijakan yang ada di Arab Saudi itu bisa jadi antara zaman Ana dan zaman sekarang berubah atau berbeda. Dan antum harus siap dengan perbedaan yang ada. Sebagai contoh, sekarang semua melalui platform uh, Udrus fi Saudi ya. Kalau zaman dulu, masing-masing kampus buka sendiri-sendiri. Ya, zaman Ana termasuk demikian. Setahu Ana belum ada yang jadi satu. Kalaupun ada, paling hanya sebagian kampus. Lalu poin yang kedua yang harus antum siapkan, yang pasti ya, paling tidak untuk memperbesar peluang. Walaupun sampai sekarang pun Ana sendiri nggak tahu eh, apa kriterianya ya bisa diterima itu. Karena jujur sampai sekarang kita masih bertanya-tanya. Tapi kalau antum punya nilai yang baik, paling tidak itu memperbesar peluang. Jadi ya mau tidak mau, kita akan melihat nilai juga akhirnya untuk bisa lanjut ya. Untuk bisa lanjut itu secara nggak langsung. Yang kedua, pastikan antum punya surat rekomendasi dari dosen yang pernah mengajar. Ini sih yang intinya. Selebihnya kan hanya apa paspor dan lain sebagainya. Nanti antum bisa lihat ya dan sudah banyak yang membahas di YouTube. Antum cari aja di PPMI Arab Saudi. Nanti di situ insya Allah akan dikupas habis itu, lebih detail dan lebih terperinci dibanding apa yang Anda sampaikan. Nah, cuma Anda cerita aja yang dulu kita lalui ya. Ketika itu kita lulus Desember 2021 ya. Dan zaman itu antum tahu lagi zaman apa itu? Zaman corona ya. Dan ijazah itu belum jadi. Nah, ketika itu eh, Ana masih belum berpikir untuk lanjut S2. Nah, kemudian malah yang mengajak itu bukan Ana, tapi ibunya anak-anak. Dia ngajakin untuk daftar. Dan itu kita daftar itu di H-2 atau H-4 pendaftaran itu ditutup. Ini kalau nggak salah antara Februari atau Maret ya. Cuma Ana lupa bulannya apa. 2022. Nah, saat itu ijazah belum ada. Dan kita berdua mendaftar tuh hanya menggunakan surat keterangan lulus, SKL. Dan diterjemahkan. Ya, dan ketika itu kita sudah tahu, sudah ada kabar ya, bahwasanya sebenarnya SKL itu nggak dianggap. Jadi antum harus tahu di beberapa kampus, cuma anda nggak tahu yang sekarang seperti apa. Cuma pada saat itu, zaman itu, beberapa kampus di sini menolak SKL, harus ijazah asli. Ya cuma ya kita Bismillah aja. Ya coba kalau emang rezeki eh, apa diterima, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa, tapi kita dicoba. Ya sudah setelah kita daftar itu tadinya kita nggak terlalu ini ya nggak tahu berharap banyak lah karena memang kan kaidahnya kalau sudah daftar habis itu lupakan. Nah ternyata kaidah ini harus ditambahkan sedikit. Ya sudah mendaftar lupakan tapi tetap perhatian. Nah harus ada perhatiannya. Perhatian sama apa? Sama email. Nah ternyata pas Februari atau Maret itu kita kirim berkas pendaftaran. Itu datang email berikutnya kalau nggak bulan Mei, bulan Juni. Itu meminta data kita. Ternyata sudah masuk ke tahap namanya Qabul Mabda'i. Mungkin teman-teman udah pada tahu ya. Jadi eh, penerimaan di step awal. Jadi kita sudah diterima di step awal, udah lulus itu step awal. Disuruh ikut lagi, daftar lagi dan lain sebagainya. Lalu setelah Mei itu atau Juni, ada lagi di bulan Desember suruh kirim apa lagi gitu. Ya kita ikuti, ya kita ikuti Desember atau Januari. Kemudian setelahnya itu
Ada lagi suruh ngirim berkas. Pokoknya ada beberapa yang dia minta, kita ikuti terus lah. Itu selama 2 tahun, teman. Selama 2 tahun. Jadi dari 2002 awal, ya, 2002 awal sampai 2004, Anda ingat betul. Gitu. Hingga pada akhirnya di bulan Januari 2024, ya, itu ada namanya Qabul Nihai dari Wizarah At-Ta'lim. Jadi dari Kementerian Pendidikannya sudah memberikan ACC. Tinggal nunggu visanya keluar. Nah, cuma kaidahnya begini. Antum harus ingat baik-baik. Keterangan kita boleh qabul nihai. Tapi tolong antum jangan senang dulu kalau sudah sampai ke tahap qabul nihai. Kenapa? Antum baru boleh senang dan gembira atau mau kasih woro-woro pengumuman kalau visa antum sudah keluar dan sudah dikasih tiket berangkat. Karena itu udah jaminan pasti antum diterima. Tapi kalau masih itu masih ada peluang. Ya, makanya ketika itu pas Januari 2024 ya cukup ana sama istri yang tahu, ya kita diam aja. Pokoknya selama nggak keluar visa, kita nggak inilah. Nah, ternyata kita tunggu sampai bulan Mei, Juni, sampai haji pun belum keluar visa. Nah, tadi kita pikir paling mungkin kayaknya nggak terima lah. Nah, tapi yang lucunya, teman-teman, sebelum visa dari KSU itu keluar, dulu kita pernah coba daftar di Jamiatul Malik Abdul Aziz. Coba daftar di situ. Ya, cuma Ana dari tahap awal itu sudah sampai di prodi lolos, tapi habis itu gagal. Nah, cuma dulu istri itu pada saat mau sampai ke tahap eh, qabul nihai itu tertolak. Dan tertolaknya dikasih info bahwasanya Anda sudah diterima di KSU. Jadi memang di sana itu kalau sudah diajukan ke Kementerian Pendidikan, Kemendikbudnya lah ketika itu, maka siapa yang duluan ngajukan ya dia yang akan megang, ya. Nah, ternyata sudah diajukan di KSU. Dan ternyata betul, tidak lama berselang setelah haji itu, karena masih ingat di bulan Juli 2024, ya, itu keluar visanya. Jadi istri Anda duluan, ya, anak kira Anda nggak lolos, sama istri doang yang lolos. Dan Alhamdulillah selang sehari visanya keluar di bulan Juli dan kita berangkat itu di bulan Agustus. Jadi kalau untuk pendaftaran seperti itu ya, antum kalau sudah daftar, pastikan tetap lihat notifikasi di email. Karena itu ada jangka waktunya, kapan sudah dikirim sebelum ini segala macam. Jadi pastikan kalau antum udah daftar dari awal, jangan dibiarkan email itu tanpa dilihat. Harus dikasih notifikasi, dikasih bunyi atau apalah supaya antum tahu ada email nggak dari pendaftaran antum. Dan pastikan juga berkas-berkas antum itu dilihat masa berlakunya sampai kapan. Kalau sudah mau habis segera diperbanyak dan segala macamnya supaya apa? Kalau diminta kita bisa segera. Karena jangan sampai hanya karena berkas yang mungkin dibutuhkan, tapi karena kita nggak siap malah jadi menutup pintu kita untuk bisa diterima di kampus. Seperti itu untuk pendaftarannya saat Rafif sampai diterima. Baik, baik Ustaz. Eh, Ustaz, teman-teman ini yang di Lipia setelah yang menyatu imam, ada nggak privilege dari anak Libya gitu? Ada peluang nggak untuk bisa melanjutkan S2? Apakah akan lebih besar atau sama saja seperti kampus-kampus yang lainnya? Kemudian ada yang bertanya lagi, gimana saat kiat-kiat biar saat kita berkuliah di S1 tuh bisa langsung ke S2 gitu? Yang jelas kalau antum dari kampus manapun mau daftar di Arab Saudi untuk jenjang pasca sarjana itu terbuka luas teman-teman, nggak mesti dari Lipia. Bahkan kita ketemu orang-orang Indonesia itu ada dari Universitas Negeri Jakarta, UNJ, ada dari Ar-Raya, ada yang dari Libya, Tripoli, ada orang Indonesia.
Jadi antum terbuka, baik yang di Libya ataupun yang di luar Libya. Jadi itu nggak ada salahnya mencoba. Jadi mohon teman-teman jangan saya bukan alumni ini, kayaknya nggak bisa. Nggak, coba aja. Semua peluang terbuka lebar. Jadi silakan dicoba. Kemudian untuk kiat-kiatnya itu yang eh, kita kasih ke antum nanti ya. Itu dari awal. Karena gini ya teman-teman, antum nggak akan bisa maksimal kalau nggak mulai dari awal. Itu kalau maksimal banget ya. Tapi kalau misalkan saya sudah terlanjur di tengah-tengah, baru tersadar sekarang, ya itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Ya, tinggal nanti dimaksimalkan aja. Itu antum tinggal baca ini. Ya, Anda mohon izin, mohon maaf nggak bisa bahas ini sekarang karena waktunya terbatas. Tapi kalau suatu saat ada peluang, nanti kita bacakan ini. Karena itu memang sudah kita praktekkan pribadi dan sangat membantu buat antum yang sudah berkeluarga, mungkin usianya sudah nggak muda lagi, yang sudah bekerja, yang full banyak kegiatan, termasuk ibu rumah tangga dan sebagainya. Insya Allah bisa. Jadi kita tuh harus berpikir bagaimana bisa belajar dengan efisien. Nah, yang kayak gini-gini perlu supaya apa? Supaya maksimal, termasuk memanfaatkan akses teknologi dan lain sebagainya. Bahkan antum sudah bisa bersiap, bahkan sudah bisa mengira-ngira bahkan ini kira-kira soal ujian yang ada ini seperti apa. Ya, mudah-mudahan lain waktu kita ada acara, ada kegiatan itu nanti Anda sampaikan semuanya insya Allah di situ ya. Baik, Ustadz. Ini kayaknya emang harus ada part 2-nya, Ustadz ya, karena sangat-sangat panjang dan sangat-sangat insightful untuk dibahas. Tapi sayangnya Ustadz, waktu lumayan sempit karena sedikit lagi. Mungkin ada yang disampaikan dari Ustadz Zaki mengenai belajar di Lipia atau motivasi untuk teman-teman yang mau lanjut S2. Dan selagi Ustadz Zaki mungkin menyampaikan sedikit nasihat, teman-teman silakan kita sesi pertanyaan, tanya jawab Q&A, boleh diketik dan jangan ke private message Ana ya. Disimpan di room chat aja biar nanti semuanya Ana Ustadz Zaki bisa ngelihat gitu. Boleh dibuka silakan teman-teman yang mau bertanya dan mungkin dari Ustadz Zaki ada nasihat untuk teman-teman yang sekarang sedang menempuh pendidikan perkuliahannya dan nanti yang ingin melanjutkan sambil menunggu pertanyaan. Baik. Eh, yang paling utama teman-teman dan ini memang sangat membekas ya. Jangan pernah lupa untuk apa antum belajar. Untuk apa antum belajar. Karena memang tujuan yang jelas, niat yang jelas sejak awal itu akan menuntun kita untuk bisa sampai ke tujuan insya Allah. Jadi pastikan untuk apa antum belajar. Eh, agak susah ya memberikan poin-poin di waktu yang sempit. Makanya dalam pelajaran balaghah itu teman-teman, di pembahasan al-ma'ani ada namanya pelajaran al-ijaz wal-itnab wal-musawa. Nah, di antara yang paling susah adalah al-ijaz. Kenapa? Semua orang itu bisa melakukan pembicaraan secara panjang lebar kemana, ke sana kemari. Tapi kalau meringkas lalu punya poin-poin penting itu nggak semuanya bisa. Jadi mungkin Anda tadi sampaikan yang pertama tadi, jaga niat antum. Kemudian kalau antum yang di Lipia, nih teman-teman yang lagi di Lipia sekarang, ingat antum itu ada yang biayai. Ada amanah di pundak antum. Jangan eh, antum remehkan amanah tersebut. Itu semua akan ditanya nanti di hadapan Allah di hari kiamat nanti. Jadi tolong antum sungguh-sungguh. Dan jangan lupa berapa banyak orang ingin belajar di tempat yang sekarang antum sudah duduki. Tapi yang dipilih itu hanya antum. Ya, makanya ini Anda sampaikan ada sebuah momentum yang itu menyentuh sekali. Dan itu membekas sampai detik ini. Ketika kita terima di Idat Lugawi itu, Ustaz Rafif, Anda ingat betul. Anda ketemu dengan seorang teman, dia sama-sama kita daftar juga di Idat Lugawi, dia dari ujung, mungkin dari Papua kalau nggak salah. Ya.
Dia itu ketemu di tangga di gedung A ya. Anda nggak pernah lupa gedung A di lantai 1. Ketika itu Anda mau turun, beliau baru mau naik ke jembatan itu. Lalu kita papasan, beliau tanya, gimana hasilnya dengan dialeknya khas ya. Alhamdulillah diterima. Anda bilang gitu, Alhamdulillah diterima. Terus beliau itu tepuk pundak Anda. Lalu beliau bicara ini sambil bergetar, suaranya itu terasa. Dan Anda lihat matanya udah berkaca-kaca gitu. Dia bilang gini, selamat ya, antum bisa, bukan antum, selamat ya, eh, semoga belajarnya bisa sukses. Itu matanya sudah penuh bulir air mata. Itu sampai sekarang Anda nggak pernah lupa teman-teman. Makanya terus membekas. Artinya apa? Banyak orang mau belajar di situ. Tapi kesempatan nggak semua orang bisa dapatkan. Makanya antum yang sudah di sana, banyak-banyak bersyukur, ya belajar yang benar, belajar yang rajin. Ada orang tua yang juga mensupport antum, jangan kecewakan mereka. Ya, itu mungkin itu aja, Saudara Rafif ya. Selebihnya anak mereka sudah. Oh, satu lagi, nikmati hari-hari belajar antum. Karena hari-hari di kampus itu begitu cepat. Mungkin sekarang baru masuk di IDAT Lugawi 1, tahu-tahu biasa sudah di Mustawa 8 prodi apapun. Dan itu sangat cepat. Dinikmati, manfaatkan waktu yang ada untuk semaksimal mungkin. Dan belajarlah bukan hanya untuk diri sendiri, tapi belajar juga untuk orang lain. Itu 3 poin yang ingin disampaikan Ustaz Rafif, yang bisa Anda sampaikan saat ini. Jadi motivasi. Suara anak masuk, Ustaz. Masuk, silakan. Oke. Jazakumullah khairan ahsanal jaza Ustadz. Semoga yang disampaikan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi penyemangat, dan bisa menjadi pengingat buat kita semua, khususnya teman-teman yang sekarang sedang menempuh pendidikan di Lipia atau yang nanti mau masuk ke Jamiatul Imam Lipia, ditunggu di kampus biru. Ustadz, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ustadz, Afwan, Hmm. Ustadz bisa kelihatan nggak Ustadz di meeting chat ada pertanyaan-pertanyaan yang udah. Ini bisa kebaca. Saya. Nah, mungkin Ustadz bisa pilih 3 pertanyaan Ustadz yang menurut Ustadz relevan dan penting untuk apa namanya pertanyaan tanya jawab ini. Kalau gitu Karena antum kalau aja yang negeri milih. takutnya. Antum yang milih. Karena Oh, anak agak siap, susah siap. memilih. Karena yang nulis itu mereka spesial semua. Iya, Ustadz Antum banyak aja yang banget ini. milih. Ah, Oke. Eh, Oke, ini ada pertanyaan menarik dari awal nih. Udah bertanya dari awal meeting ke anak private message beliau dari Muhammad Fikri. Ustadz, Ana ingin bertanya, Ana dari kisah Melugoh Musaw awal bermasuk nih, Ustadz. Mempunyai masalah dalam Hmm. mahalah istimewa, terutama Hmm. ketika dosen menyampaikan. Karena anak ketika bimbel, kemudian mulazamah itu memakai bahasa Indonesia syarahnya. Hmm. Walaupun Hmm. ada mufradat yang dipelajari, tetapi natif dalam istimewa. Itu bagaimana Ustadz mengatasinya agar anak bisa tetap mendapatkan nilai maksimal untuk mustawa awal ini? Boleh Ustadz, ini sangat delete, sangat-sangat Nah, delete. yang yang jelas ya, ini kita bicara kondisi beliau saat ini ya. Kita nggak lagi melihat kondisi sebelumnya. Tapi kalau antum, ini sebelum jawab beliau, kalau antum dari Ida Lugawi semester 1 itu tahu cara belajar dan bisa maksimal, itu insya Allah yang namanya pertanyaan seperti ini, insya Allah ya, itu sudah bisa dilewati. Tapi kan kondisi orang beda-beda, ya. Ada yang mungkin bisa maksimal, ada yang mungkin maksimalnya belum. Nah, maka kembali ke pertanyaan tadi, caranya yang dulu pernah kita gunakan dan itu pun juga ternyata didukung sama guru-guru. Ada beberapa situs web, bukan web, di YouTube yang tuh bisa gunakan untuk berlatih.
perbanyak al-istima'. Dengarkan ucapan orang-orang Arab. Kalau antum mau simple, antum bisa download eh, audio-audio yang berkaitan dengan teks, ya, teks bacaan atau teks hiwar yang ada di Arabic for All. Al-Arabi itu bena yadaik. Itu sebagai tahap awal. Antum berlatih. Ingat tiap hari disediakan waktu. Jangan sepekan sekali. Kenapa? Karena antum kan harus mengejar tuh teman-teman. Antum kalau merasa tertinggal, nggak bisa belajarnya tanda kutip ya, sama-sama yang lain. Yang lain 30 menit. Antum tertinggal nih, nggak bisa, harus lebih. 1 jam paling nggak. Ya itu usahanya, effort yang harus antum lakukan. Nggak boleh sama. Kan mau mengejar. Kalau antum sama nggak akan dikejar. Ini idealnya ya. Makanya antum sediakan waktu setiap hari. Ada antum dengarkan itu. Al-istima'. Atau bisa juga dengarkan audio audio yang ada di YouTube. Ada kayak tadi ada misalkan suar suarun min hayatus sahabah itu ada audionya. Coba antum dengerin tuh. Ya. Karena ketika antum mendengar itu antum juga belajar intonasi, an-naghm, an-nabr. Itu juga akan membantu seseorang itu bisa memahami perkataan dosen dengan cepat. Itu di luar Al-Quran ya. Pasti antum dengan murotal itu akan membantu sekali. Nanti mungkin insya Allah nanti Ustadz Rafif ingatkan aja. Nanti anak kasih beberapa channel-channel yang bagus insya Allah untuk melatih istimewa nanti. Nanti bisa diberikan ke teman-teman yang lain. Nanti diingatkan aja Ustadz Rafif insya Baik Allah. Ustaz, baik Ustaz. Itu tadi ya, tadi yang nanya adalah eh, siapa Muhammad Fikri. Semoga menjawab ya Muhammad Fikri. Kemudian ada lagi Ustadz yang bertanya dari Zainab Putriani. Assalamualaikum Ustadz, semoga Allah berkahi Ustadz, keluarga Ustadz, dan teman-teman semua. Amin. Izin bertanya Ustadz, sebagaimana yang sudah disampaikan, kalau nilai itu salah satu yang menentukan untuk lanjut S2. Kalau nilai akhir kita bagus, tapi secara transkrip nilai dari mustawa awal sampai pertengahannya kurang bagus, apakah berpengaruh, Ustaz? Atau harus keseluruhan dari awal sampai akhir harus bagus? Kemudian ada pertanyaan keduanya, bagaimana pendapat Ustadz mengenai setelah S1 lanjut S1 lagi di jurusan lain? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Wafikum barakallah. Yang pertama, sekali lagi teman-teman ya, sampai sekarang pun Anda nggak tahu kriteria diterima di kampus itu seperti apa, ya. Kita nggak tahu. Jadi meskipun mungkin nilainya kurang maksimal, nggak apa-apa, dicoba aja. Bahkan Anda pernah ketemu kok, secara nilai mungkin dia kurang memuaskan teman-teman, tapi alhamdulillah diterima juga. Jadi ini terbuka untuk siapapun, baik yang nilai antum menggembirakan atau mungkin nilainya belum terlalu menggembirakan, dicoba saja. Ya, karena kalau ada rezeki, insya Allah antum diterima. Yang kedua, eh, kembali ke diri masing-masing. Anda pribadi susah mengatakan ini paling bagus, ini kurang, nggak bisa. Kenapa? Karena kondisi setiap orang itu beda-beda. Maka orang tersebutlah yang akan melihat. Kalau saya ngulang lagi S1 di jurusan lain, apakah akan berdampak nggak? Apa pertimbangan faktor yang mendukung dan yang tidaknya seperti apa? Kemudian kalau saya lanjut ke S2 bagaimana? Seperti itu. Kan antum harus melihat. Tadi yang bertanya perempuan atau laki-laki, Ustaz Rafif? Perempuan, Ustaz. Perempuan. Namanya perempuan. Iya. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Karena anak anggap antum adik ya. Ini ya kita bicara dari kakak buat adiknya. Nanti yang perempuan, kan antum harus ingat nanti akan ada fase-fase di mana antum akan menikah. Nah, sekarang kalau dilihat lebih baik mana? Saya ngulang lagi S1 atau saya lanjut S2? Biasanya kalau ini secara umum ya, kalau perempuan ya kita sarankan langsung aja S2. Kenapa? Selagi ada peluang untuk bisa S2, itu S2. Nanti kalau udah selesai S2, mau S1 lagi silakan. Tapi paling enggak jenjang S2-nya sudah ditempuh. Kalau ini anak pribadi, kalau boleh kasih saran seperti itu. Begitu, Ustaz Rafif. Baik, Kak Zainab, semoga menjawab.
Saat ada pertanyaan terakhir nih, yang mungkin akan jadi pertanyaan penutup dan mungkin lumayan jadi maklumat penting buat teman-teman semua. Ini ada yang bilang dari ada Kak Khalid bahas nikah di tengah kuliah Ustadz. Nah, ini kalau Anda rasa ini lumayan lumayan linear sama pembahasan bagaimana kita menjadi seorang mahasiswa, kan ada faktor eksternal saat kita menikah berkeluarga, dan antum pun termasuk yang menikah di tengah kuliah itu. Adakah kiat-kiat atau nasihat Ustaz untuk teman-teman yang mungkin akan menikah atau sudah menikah kemudian sedang menempuh pendidikannya di dia gitu atau di kampus lain Ustaz? Silakan Ustaz. Eh, Pertanyaan susah di jawabannya. Pertanyaan mudah tapi jawabannya susah. Karena waktunya mepet, mungkin faktor yang terpenting begini. Pastikan ketika antum menikah, pasangannya itu bisa mendukung apa yang antum inginkan. Jadi memiliki pasangan yang saling memahami, saling mendukung, saling mensupport, saling menguatkan, itu nikmat yang luar biasa. Apalagi di apa sama-sama belajar. Nah, jadi itu ibaratnya nyambung terus gitu. Walaupun ini nggak selamanya pasti begitu ya. Cuma kan kita berkaca dari apa yang sudah dilihat dan kita jalani. Jadi pastikan pasangannya itu mendukung. Yang kedua ada komitmen ya. Jangan sampai nikah itu jadi penyebab antum berhenti kuliah. Jangan sampai menikah itu jadi penyebab antum berhenti belajar. Nah, ini nggak boleh. Harus ada komitmen di situ. Justru harusnya ketika orang sudah menikah itu bisa lebih semangat belajarnya, lebih rajin. Ya kan ada temennya sekarang berdua nggak sendiri. Jadi jangan sampai begitu udah menikah malah jeblok dia turun. Nanti jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi itu mungkin dua saja, eh, saling mendukung dan pastikan komitmen untuk terus terus belajar. Ya. Dan tadi kalau antum tahu cara belajar, nanti insya Allah itu akan membantu. Karena gini, prinsipnya gini, untuk orang-orang yang sudah berkeluarga, itu bisa punya nilai yang baik, mirip-mirip atau mungkin setara dengan orang yang belum berkeluarga aja itu udah luar biasa, teman-teman. Kan nggak gampang. Apalagi itu hidup di Jakarta ya, itu nggak gampang. Apalagi itu bisa melebihi mereka. Makanya salah satu caranya apa? Mengetahui trik dan tips untuk belajar. Jadi itu bisa tuh, istilahnya ya mendekati mereka lah. Apalagi bisa melampaui kan itu luar biasa. Itu 3 poin Ustaz Rafif mungkin sebagai penutup ya buat teman-teman yang lain. Teman-teman, alhamdulillah, nah, 1 jam lebih ya kita materi pengalaman Ustaz Zaki, bagaimana kemudian saya melanjutkannya ke yang di pendobrak semangat kita, bisa menjadi pelecut kita dan bisa menjadi motivasi untuk kita bahwasanya kita ini memang dilahirkan untuk berjuang dan kita bisa meraih apa yang kita dapatkan sesuai dengan perjuangan. Itu dan menunjukkan ada satu menutup, ada closing statement kita Zaki buat teman-teman so, Eh, atau Kenapa? Anda sebelum kita tutup Suaranya mungkin putus-putus, ada Ustaz Raffi. closing statement dari Ustaz Zaki. Sekarang Oh, masih closing statement-nya. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya teman-teman sekalian.
yang putra maupun yang putri, baik yang mahasiswa, mahasiswi ataupun yang sudah lulus dan segala macamnya. Semoga apa yang disampaikan sedikit ini bisa bermanfaat buat antum semua dan bisa menambah semangat. Sekali lagi, insya Allah antum harus yakin kullu ma ya'ti minallahi jamil. Jadi semua takdir Allah itu pasti itu baik dan yang terbaik buat kita. Terima kasih banyak ya teman-teman sekalian. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dan terima kasih juga untuk Ustaz Rafif yang sudah menemani dari awal sampai akhir. Semoga Allah mudahkan studinya sampai akhir dan juga semoga Allah mudahkan semua urusan teman-teman semuanya. Yassarallahu umurakum wa baraka fikum wa waffaqakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembalikan ke Ustaz Rafif. Atas sharing ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga kita bisa menjadi seseorang yang ikut di jalan beliau, terus belajar dan berjuang. Teman-teman, ini ada satu hal lagi terkait tadi PDF yang tadi yang sangat penting. Itu nanti mungkin teman-teman bisa ada kira-kira gimana bagusnya. Apakah nanti dibuat link apa gimana terkait PDF yang Ustaz Zaki kirim? Atau mungkin teman-teman bisa eh, kontak di kita. Coba sebentar ya. Teman-teman bisa kontak Instagram kita. Terus teman-teman silakan kabarkan komen teman-teman tadi ikut seminar dan mau minta PDF yang diberikan oleh Ustaz Zaki. Silakan teman-teman kontak kami, nanti akan dikirimkan daripada Ustadz Zaki yang sangat-sangat berkaitan dan penting untuk teman-teman yang sedang belajar. Gitu. Baik teman-teman, waktunya sudah habis. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Zaki sudah hadir dan membagikan ilmu dan pengalamannya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman hadirin yang telah mengikuti mohon maaf semoga yang disampaikan bisa untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo.